Baik pemirsa, kita akan segera memasuki pertandingan terakhir hari ini di kelas terbang 50,8 kg yang akan berlangsung 6 ronde antara Tyson Lahagu melawan Stefanus Nana. Bung Joy, mungkin Anda punya highlight soal pertandingan ini? Ya, Tyson Lahagu untuk malam hari ini kita lihat petinju Tyson Lahagu ini mempunyai rekor yang bertanding 14 kali ya, dan dimenangkan baru 4 kali. Menurut saya pribadi ini bukan rekor yang bagus untuk seorang petinju karena dia melakukan 14 kali pertandingan baru memenangkan 4 kali. Artinya kan sampai 10 kali dia sudah kalah atau draw. Nah, yang terakhir dia bertanding di Metro Championship ini juga bertanding 4 ronde itu pun draw. Nah, kita lihat dari rekor yang dimiliki oleh Tyson Lahagu ini, artinya tidak terlalu baiklah ya, tidak terlalu bagus. Karena dari 14 kali itu sudah baru 4 kali menang. Oke, bagaimana dengan Stefanus Nana, Bung Ahong? Stefanus Nana memiliki pertandingan sudah 25 pertandingan. Dia ada berapa? 10 kali menang? Dia 10 kali menang, 13 kali kalah ya, dan 2 kali draw. Berarti dia masih memiliki kemampuan dalam bertanding bertarung. Kita akan lihat seberapa panas pertandingan nanti, tapi kita langsung bergabung ke rekan kami di ring. Sudah ada Fadli Sungkara. Silakan Fadli. Baiklah pemirsa, kini saatnya kita menyaksikan partai di kelas terbang 50,8 kg yang rencananya akan dilangsungkan dalam 6 ronde. Inspektur pertandingan pada partai ini, Mr. Sangap Sidauruk dan juga Harrison Malau, sementara dokter yang bertugas Dr. Bara Purnawan Putra dan Dr. Nita Chandra Nirwana. Dan Hakim A, Reinhard Sitompul, Hakim B, Suwarno, dan Hakim C, Sumardi. Timekeeper Joshua Hamilton dan Jack Siahaya. Sementara wasit yang akan memimpin partai ini, kita sambut Erik Suwarno. Kita akan segera mengundang kedua petinju di partai ini. Dan inilah petinju yang berasal dari Malaka, NTT, berusia 29 tahun. Inilah petinju yang bertanding dari sudut biru. Kenalkan, nama saya Stefanus Nanabau. Asal NTT, Nusa Tenggara Timur. Di daerah itu sulit untuk menemukan sana, membuat kita mau maju seperti petinju di daerah tentunya sulit. Perlahan-perlahan merantau ke ibu kota Jakarta, dan di Jakarta lah temu jalan untuk menjadi seorang petarung. Dan awal-awalnya dengar kabar udah cukup senang, gembira dengan itu kembalinya Metro TV dibukakan. Dan di situ mulai langsung itu persiapan, mulai perlahan, mulai naik 1 minggu itu kemudian baru mulai saya forsir 2 jam sampai itu 3 jam itu saya latihan. Kebetulan itu lawan saya ini kan orangnya fighter, jadi strategi udah itu yang saya siapkan cukup matang untuk menghadapi Tyson Lahagu. Tyson Lahagu, saya sudah siap untuk menantang Anda itu malam ini, karena Anda sudah itu menantang saya sebelum-sebelumnya. Saatnya kita pembuktian untuk di ring Metro TV. Ladies and gentlemen, this is Stefanus the Time Bomb Nana. Petinju asal Sibolga, Tapanuli Tengah, berusia 25 tahun. Inilah petinju yang bertanding dari sudut merah. Nama saya Tyson Lahagu, berasal dari Sumatera Utara, Tapanuli Tengah. Saya latihan di Sasana Sibolga Tukajim. Sebenarnya sih saya dari kecil
udah pengen jadi petinju, saya ke Jakarta mau jadi petinju. Saya udah 7 tahun, saya langsung ke profesional. Oh, tahun lalu saya mengikuti pertandingan kejuaraan dunia youth di Jepang. Sebenarnya sih kalau dari keluarga sih sebenarnya nggak mendukung sih. Dari awal nggak mendukung, tapi makin kesini karena saya memang niatnya jadi petinju atau gimana, orang itu sekarang malah mendukung. Saya cuman memang dia bagus, dia tahan pukul. Memang saya melawan dia ada strategi untuk bisa melakukan yang terbaik. Intinya saya besok hari Minggu bisa menang. Saya siap bertarung di boxing championship di Metro TV. Kita beri sambutan Tyson Lahagu. Partai kelas terbang 50,8 kg dalam 6 ronde akan kita saksikan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kedua petinju mampu bertahan sampai 6 ronde berlangsungnya pertandingan atau ada salah satu petinju yang harus tumbang. Baiklah, kedua petinju silakan menuju ke tengah-tengah ring untuk segera memulai pertandingan dan mendengarkan terlebih dahulu instruksi dan aturan main dari referee. Alright, boxer, let the fight begin! Box! Baik pemirsa, ronde pertama antara Tyson Lahagu menghadapi Stefanus Nana di kelas terbang 50,8 kg sudah dimulai. Kalau kita lihat dari peringkat KTI, Nana peringkat 2 nasional. Apakah ini artinya Nana lebih difavoritkan, Bung Joy? Ya, kedua petinju sudah peringkat Tyson Lahagu peringkat 3 nasional dan Stefanus peringkat 2 nasional. Nah, mudah-mudahan mereka ini dengan peringkat yang begitu bagus bisa mereka memberikan pertarungan yang cukup baik ya. Masih mencari celah. Oh, tadi meleset lagi. Hook Lahagu kiri. tadi mencoba pukulan ke perut ya, ke rusuk. Betul, sangat vital itu ya. Sangat Bung vital Joy sekali. ya. Nah, kalau petinju sudah mengalami kena di rusuk bisa berhenti bernapas, Bung. Tyson lebih agresif Mendekat, ya. lebih agresif. Tyson lebih agresif. Nana coba bertahan, tadi coba melakukan uppercut di bagian perut namun gagal. Dan ronde pertama sudah berakhir. Dia harus mencoba pertarungan atau sparring partner itu paling tidak 8-10. Baik, ronde kedua sudah dimulai. Satu pukulan keras tadi dari keras Nana. sekali. Kita lihat juga di sini Tyson, coba Kita lihat cara celah, membidiknya tapi- Lahagu cukup baik ya. Betul. Sangat dibidik. Tyson Nah, coba memancing emosi dari Nana. dia memprovokasi dan memberi kepala. Iya. Lagi-lagi ini sepertinya Tyson terus memancing emosi dari lawan. Lebih percaya diri Jab tampaknya dan Tyson, jab. Bung Ahong ya. Iya, Tyson lebih percaya diri. Stefanus lebih mengantisipasi terlebih dahulu serangan-serangannya. Dan Tyson lebih agresif kalau kita lihat dari serangan ini. Dia mencoba pukulan-pukulan keras. Iya. Iya, Nana coba tadi melakukan jab. Namun dibalas lagi. Satu Tadi sama-sama. satu pukulan bagus tadi. Uppercut dari Iya. Lahagu. Kita sedang menantikan siapa yang akan tampil lebih agresif di akhir ronde Bagus kedua seperti sekali ini. dari Lahagu. Iya. Pukulan keras dari Lahagu dibalas dengan cepat oleh Stefanus. Bagus tadi bagaimana pergerakan dari Nana untuk menghindari pukulan-pukulan dari Tyson Lahagu. Dan berakhir sudah. Dari tipe kedua petinju yang nggak terlalu ada beda ya, sama-sama juga sama. fight ya, sama-sama juga mau melayani. Nana coba mencari celah. Satu pukulan yang sangat keras. keras tidak mengenai sasaran dari Lahagu. Kita lihat juga masih serangan-serangan yang belum berbuah hasil tadi dari kedua petinju dan berakhir sudah
ronde ketiga. Banyak petinju punya teknik yang macam-macam. Dia bilang mengirit tenaga. Ternyata memang udah habis tenaganya. Kita lihat di sini. Cepet banget tuh habisnya itu. Sudah memasuki ronde-ronde krusial ini Bung Joy dan juga Bung Ahong. Oh, serangan dari Tyson. Keras dari Lagu, pukulan keras dari Lagu. Bagus sekali Tyson Lahagu. Bagaimana Bung Ahong? Sama, jangankan ditinju, di jalanan juga capek kalau berantem ketemu orang. Karena emosi yang bermain di sana pasti lebih capek, kita yakin tuh capek. Dan kedua tinju ini sedang memancing emosi satu sama lain. Ya, uppercut tadi dari Tyson Lahagu. Dari Lagu. Apakah bisa dibalas oleh Nana? Masuk tadi sepertinya. Satu jab. Bagus sekali jab dari Lahagu. Jab dari Lagu. Apa gunanya jab-jab ringan seperti ini Bung Joy? Ya, itu sangat buat di tinju sangat penting ya. Ini kita ibaratnya buat pancingan. Nah, di satu kita memancing lawan, kita harus mempersiapkan pukulan berikutnya. Contohnya kita memancing biar pukulan mana yang masuk. Kira-kira seperti itu. Atau memancing lawannya memukul kita duluan atau langsung kita bisa counter. Kira-kira seperti itu. Baik. Lanjut lagi kita lihat di sini bagaimana Nana coba melontarkan jab-jab ringan begitu untuk memancing lawan, dan berakhir sudah ronde keempat ini. Nah, kalau saya lihat sampai ronde keempat ini ya masih sama ya. Walaupun Tyson Lahagu sedikit lebih melakukan pukulan-pukulan keras. Nana harus bisa mengantisipasi serangan-serangan seperti itu. Dari Lahagu. Kita lihat bagus pukulan-pukulan. Banyak pukulan yang dari masuk Lahagu. Banyak pukulan yang masuk dari Tyson Lahagu ya. Ya. Kita lihat Lahagu makin percaya diri, dia mencoba membombardir dari perut dan pukulannya naik ke atas. Betul. Melakukan serangan berkali-kali pada Stefanus Nano. Dan berakhir sudah ronde kelima ini di kelas terbang 50,8 kg. Ya, di ronde kelima ini Tyson Lahagu sedikit lebih unggul ya. Agresifnya dan beberapa pukulan-pukulan dia yang masuk kombinasinya cukup baik di ronde ini. Ya, untuk ronde ini seharusnya mereka udah harus all out ya, bertarung habis-habisan. Tidak ada lagi yang perlu dijaga lagi. Semua harus mengeluarkan kemampuan. Ya, tapi harus tetap Ya, terukur. satu pukulan dari Tyson Lahagu. Bagus tadi. Tyson yang Apakah membuat Tyson goyah Lahagu bisa Nana. menghabisi? Kita lihat. Dia tidak bisa lagi mengumbar pukulan dengan sembarang. Dia harus memojokkan Stefanus di pojok ring atau di ring. Nah, di situ dia punya kesempatan memukul. Kita lihat di sini bagaimana tadi Tyson coba melontarkan serangan, dibalas tadi oleh Pukulan dari Lahagu Nana. kosong. Ya. Kita lihat didorong. Oh, Ya, satu pukulan coba keras tadi. dari Lahagu. mengincar bagian perut tadi, sempat mengincar bagian perut Tyson, pukulan Tyson. Kita lihat pukulan keras dari Lahagu, pukulan hook dari Lahagu. Apakah Stevie Sudah mulai terarah masih pukulan Lahagu ya? bisa menyelesaikan pertandingan ini? Ya. Kita lihat kembali lagi long hook. Tentunya ini membuat Hook keras. dak-dikduk para penonton via Zoom yang tidak bisa menyaksikan langsung pertandingan di Studio Grand Metro TV. Dan berakhir sudah ronde ke-6 kelas terbang 50,8 kg antara Tyson Lahagu menghadapi Stefanus Nana. Ini dari 6 ronde, 1, 2, 3, 4 boleh dari penilaian saya tidak terlalu jauh lah, beda-beda tipis. Tapi di ronde 2 terakhir, 5 dan 6, Tyson Lahagu jauh lebih unggul. Alright, ladies and gentlemen, pertandingan yang baru saja kita saksikan di kelas terbang 50,8 kg berlangsung selama 6 ronde. Hakim A memberikan angka 5856, sementara Hakim B 5658 dan Hakim C memberikan angka 5856. Dan pertandingan ini dinyatakan dimenangkan angka oleh petinju dari sudut merah, Tyson Morganti. Ya, Tyson, saya ingin bertanya beberapa hal. Bagaimana perasaan Anda setelah memenangi pertandingan hari ini? Oh, saya sangat senang juga karena dia adalah senior saya. Baik, hadirin dan juga pemirsa, Tyson Lahagu kembali ke studio. Baik, terima kasih Fadli Sungkara, pertarungan yang seru hari ini. Tapi khusus untuk Bung Joy, saya ingin tanya bagaimana pendapat Anda soal petarung-petarung debutan kita hari ini? Ya, untuk pertarungan debutan hari ini ya cukup bagus ya, cukup bagus. Nah, yang satu mungkin yang agak sedikit masukan juga mungkin untuk promotor
untuk debutan tuh kalau bisa sih sebenarnya harus mencari petinju-petinju muda dan berbakat. Karena ada beberapa debutan kita ini yang sudah umurnya lebih tua ya. Karena walaupun kita secara... Tadi Andreas Aji 34 tahun ya. Walaupun artian seperti ini ya Bung, walaupun dia bagus secara tinju di umur 34, karena tinju ini kan beberapa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kan sudah tua. Artinya dia sudah telat untuk memulai karir di tinju pro. Artinya kalau bisa promotor mencari petinju-petinju muda yang umur 18 tahun, karena jenjang karirnya kan akan lebih jauh, lebih bagus. Bung Ahong? Ya, kalau buat saya sendiri, saya melihat Andreas Aji dengan Manaf Malawat ternyata memang benar seperti yang dikatakan oleh Bung Joy bahwa usia tidak bisa bohong juga gitu. Bahwa stamina akan mempengaruhi, kemudian dia punya teknik ya mungkin sudah dipelajari oleh Manaf Malawat sehingga memenangi pertarungan melawan Andreas Aji. Terkait dengan usia, Bung Joy, mungkin menarik kalau kita membahas soal bagaimana sih sekarang dunia tinju saat ini, bagaimana pembinaan usia mudanya seperti apa, Bung Joy? Mungkin Anda lebih tahu, Bung Joy. Ya, kalau pembinaan untuk usia dini ya, kalau untuk saya berbicara di tinju profesional hampir mati suri. Kenapa petinju-petinju muda atau anak-anak muda Indonesia itu enggan ke tinju, ke profesional? Karena tidak ada arena, tidak ada pertandingan. Bagaimana mereka mau berlatih tinju kalau tidak ada pertandingan? Karena kira-kira seperti itu. Kalau misalkan promotor-promotor melakukan banyak pertandingan, tentunya bibit-bibit baru ini akan muncul sendirinya. Sedangkan saat ini kan pertandingan tinju profesional itu tidak ada. Bagaimana mungkin ada bibit-bibit baru kalau tidak ada pertandingan? Yang penting ini saat ini adalah arena untuk si petinju itu yang ada. Karena banyak juga petinju-petinju bagus, banyak kita punya potensi-potensi bagus. Tapi kalau tidak dibina, tidak ada arena, ya mereka akan menghilang begitu saja. Dan untungnya saat ini sudah ada Boxing Championship, Metro TV semoga menjadi arena, menjadi wadah begitu bagi para petinju nasional. Ini yang harus kita dukung. Christian harus kita dukung. Tentunya promotor-promotor lain untuk mencari bakat anak muda Indonesia untuk bisa mencari juara dunia. Ya, Bung Ahong, mungkin ada tanggapan tersendiri untuk hari ini partai mana yang menurut Anda paling seru, paling sengit? Mungkin ada gambaran sendiri, Bung Ahong. Partai antara Deddy Impras melawan Mario Nahak. Itu di kelas bulu 57,1 kg ya? Ya, itu menurut saya walaupun tadi usia 33 tahun melawan usia 19 tahun, tetapi kematangan yang tetap cukup bermain di atas ring, bahwa pukulan-pukulan telak yang dilakukan oleh Deddy Impras itu bisa menumbangkan anak muda Mario Nahak. Mario Nahak berusia 19 tahun. Baik, terima kasih Bung Joy dan juga Bung Ahong sudah hadir di Boxing Championship Metro TV. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, tentunya protokol kesehatan tetap diperhatikan. Menjaga jarak, jauhi kerumunan, memakai masker, mencuci tangan. Dan akhir kata, saya Valentinus Reza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Boxing Championship Metro TV berikutnya. Salam olahraga. Metro TV, knowledge to elevate.